Pemuda dan olahraga, subtema pemuda dan olahraga. Selanjutnya kami meminta pasangan calon nomor urut 2 mengambil kode soal dari dalam fishbowl dan mohon diperlihatkan dan dibacakan. Pemuda dan olahraga dengan kode huruf A. Silakan, kami ingatkan sekali lagi pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali dan tidak akan diulang. Masih tersegel. Kesempatan menjawab Anda waktunya 120 detik. NTB telah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan dalam perolehan medali emas pada PON 2012 sebanyak 11 emas, 2016 11 emas, 2021 15 emas, 2024 16 emas. Peringkat tertinggi dicapai pada PON Papua tahun 2021 dengan menduduki peringkat 9 nasional. Peningkatan prestasi olahraga di atas mensyaratkan komitmen pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pembinaan olahraga yang terukur, berjenjang, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon dalam menciptakan sistem pembinaan olahraga yang terukur, berjenjang, dan berkelanjutan? Oke, terima kasih. Saya harus menyebutkan dan memberikan apresiasi pada Ibu Haja Rohmi, ya, karena ketika beliau menjadi wakil gubernur, kami berhasil menjadikan NTB tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028, menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur, dan ini nggak gampang. Oleh karena itu kita akan jadi tuan rumah. Tentu kita ada multiplier efek ekonominya, tentu ada prestasinya, administrasi penyelenggaraan, kemanfaatan, dan lain-lain. Oleh karena itu supaya kita tampil memukau bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga prestasi atletnya yang luar biasa, kompetisi berjenjang itu harus niscaya kita lakukan. Nah, ini erat kaitannya dengan pendanaan juga. Oleh karena itu kita akan alokasikan dana yang cukup di APBD kita demi suksesnya kita di Pekan Olahraga Nasional, dan pada saat yang sama juga menghimpun dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar di sini untuk membackup kompetisi reguler di tingkat kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Sehingga atlet yang lahir dari kompetisi yang kompetitif teratur mudah-mudahan akan berbuah manis, bukan hanya prestasi dengan banyaknya medali, tapi juga membanggakan kita semua. Cukup Bapak, waktunya masih panjang? Cukup, baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Mohon kepada seluruh pendukung yang hadir di dalam ruangan ini untuk mematuhi tata tertib. Mohon kerjasamanya agar calon-calon yang Anda dukung bisa menyampaikan visi misinya dan menjawab pertanyaan. Salah satu problem besar dalam pengembangan olahraga itu adalah talent scouting. Jadi pencarian bakat. Dan pencarian bakat ini sulit dilakukan di Indonesia karena proses kompetisi berjenjang dan rekrutmen berjenjang itu tidak terjadi. Karena itu Iqbal Dinda mengalokasikan 300 sampai 500 juta per tahun kepada setiap desa itu, maksudnya adalah itu salah satunya. Itu adalah hasil rekaman kami dalam perjalanan keliling NTB. Banyak pemuda yang menyampaikan keluhan bahwa mereka tidak punya ruang ekspresi dan ruang tempat mengembangkan minat dan bakat di desa-desa. Kami berikan anggaran itu supaya setiap pemuda punya ruang ekspresi dan bisa mengembangkan minat dan bakatnya di desa-desa, dimulai dari desa, sejalan dengan semangat visi Prabowo bahwa pembangunan harus dimulai dari bawah, dimulai dari desa pembangunan itu. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2, waktu Anda 60 detik. Ya, terima kasih. Kalau pasangan nomor urut 1 Rohmi Firin yang konkret saja. Jadi untuk pembinaan itu kita dorong ke depan setiap desa itu ada fasilitas olahraga. Karena sesungguhnya talent-talent atau bakat-bakatnya sebenarnya sangat banyak.
Tinggal bagaimana fasilitas itu ada dan kita maksimalkan sehingga penggunaannya betul-betul dimaksimalkan. Itulah mengapa kami memotret segala sesuatu permasalahan itu berbasis desa dusun. Sehingga semua potensi-potensi yang ada, contoh saja seperti kemarin kami baru bertemu dengan Romi, salah satu anak kita yang masuk di dalam tim nasional untuk futsal ya, menjadi juara, dan itu adalah anak Selagi. Nah di Selagi itu yang namanya anak yang pintar futsal itu banyak sekali. Nah dan pasti di tempat-tempat lain juga banyak anak-anak kita yang pintar di bidang-bidang tertentu olahraga ini, dan itu baik, kita waktu Anda habis Ibu, kita fasilitasi. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada paslon 2 untuk merespon tanggapan dari paslon 1 dan juga 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya memang ya, dari realitas yang kita lihat, banyak atlet-atlet nasional Indonesia itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Pelari kebanggaan Indonesia lalu Zohri itu dari sini. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau Gudang pelari sprint nasional itu tidak punya stadion yang memadai untuk lari misalnya. Kemudian voli pantai itu jangankan juara nasional, juara dunianya itu dari NTB. Kemudian petinju wanita kita selalu menjadi kebanggaan, bukan hanya juara nasional tapi ASEAN bahkan juara Asia. Oleh karena itu NTB ini memang gudang atlet nasional bahkan atlet dunia, tinggal sentuhan pembinaan dengan dana yang memadai akan membuat pool of talent ini jadi berbuah manis pada waktunya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan.